Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 30. Aku akan bangga dan berbahagia, kata Nurseta dan di lain saat Maya Resmi telah berada dalam pelukannya. Wanita itu bukan saja menyerah, bahkan membalas belayan Nurseta dan tak lama kemudian, keduanya sudah tenggelam ke dalam lautan nafsu yang menggelora. Di luar dugaan Nurseta, Maya Resmi adalah seorang wanita yang jauh lebih pandai dan berpengalaman daripada dia, dan kalau tadinya dia menganggap bahwa dia mampu menundukkan Maya Resmi, sebaliknya, tanpa disadarinya, dialah yang dijadikan semacam tanah liat yang dapat dibentuk bagaimanapun juga menurut kehendak hati Maya Resmi. Dialah yang bertekuk lutut tanpa syarat, merasa betapa dia telah menemukan seorang wanita yang membahagiakan dirinya lahir batin. Semalam suntuk mereka berenang di lautan nafsu, dan Nurseta sudah tergila-gila, membujuk wanita itu agar suka ikut dengan dia ke Mataram. Maya, aku cinta padamu. Setelah selesai tugasku di sini, aku akan membawamu ke Mataram di mana engkau akan hidup mulia dan berbahagia di sampingku. Aku akan menikahimu, Maya Resmi mencium pemuda itu dengan mesra. Raden, engkau adalah seorang senopati muda, kedudukanmu tinggi, engkau bangsawan yang mulia dan terhormat. Bagaimana engkau akan memberistri aku seorang janda 3 kali yang tidak muda lagi? Engkau akan menjadi bahan tertawaan di sana, Raden. Hus, jangan bicara seperti itu. Maya, engkau belum tua, engkau cantik jelita, dan tentang engkau janda 3 kali, aku tidak peduli. Tidak akan ada yang berani menertawakan kita. Siapa berani tertawa, akan kurobek mulutnya. Biarpun demikian, Raden, aku. Terus terang saja, biarpun aku juga amat cinta padamu, biarpun aku merasa berbahagia dapat membalas budimu dengan penyerahan jiwa ragaku, akan tetapi aku tidak mau kalau Andika boyong ke Mataram. Tidak sekarang, Raden. Kenapa, Maya Resmi? Bukankah di Mataram keadaannya lebih ramai, lebih besar dan engkau akan hidup serba kecukupan, kusediakan kereta dengan 4 ekor kuda untukmu, pakaian serba indah, perhiasan emas intan, kehormatan. Raden Nurseta, bagaimanapun juga, Andika hanyalah seorang senopati muda yang hidupnya selalu terancam bahaya. Dan Mataram hendak memusuhi Ponorogo, hendak memeranginya. Bagaimana aku dapat tinggal di kerajaan yang hendak menyengsarakan rakyat di daerahku? Sang Prabu di Mataram hanya bersenang-senang saja, mengorbankan perang yang akan membakar rakyat, menewaskan para prajuritnya, termasuk mungkin juga Andika sendiri. Sedangkan Sang Prabu hanya bersenang-senang di sana, menanti datangnya berita kesenangan dan akan berpesta pora kalau menang, sebaliknya akan menghukum para senopatinya kalau kalah. Tidak, Raden, aku mau hidup di sampingmu selamanya, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratannya? Andika harus tinggal di sini, di daerah Ponorogo. Tapi aku kaula Mataram, aku senopati muda Mataram, dan bahkan ayahku adalah seorang demang di Dusun Praban. Wanita itu tersenyum dan merangkul. Tadi sudah kuceritakan semua itu, Raden. Akan tetapi apa halangannya? Andika bisa pindah ke sini, dan tentang kedudukan, kalau Andika mau, tentu Sang Adipati Ponorogo akan dapat memberi kedudukan yang lebih tinggi padamu. Kalau Andika menerima usul ini, aku akan berterima kasih sekali, Raden, dan sebagai balas jasa, aku akan mengabdi selama hidupku kepadamu, dijadikan apapun aku terima. Aku tidak mengharapkan menjadi istri pertama. Dijadikan selir pun sudah berterima kasih sekali karena aku hanya seorang janda. Akulah yang akan membantumu untuk mencapai kedudukan setingginya, dan aku pula yang akan membantu kalau Andika ingin mempersunting seorang putri menjadi istri kelak. Mendengar ini Nurseta termenung dan dia membayangkan wajah Mawarsi. Bagaimana pandainya wanita ini menyenangkan hatinya, dia tak mungkin dapat melupakan Mawarsi, darah perkasa itu dan alangkah akan senangnya kalau Mawarsi dapat menjadi istrinya kelak, dan di antara para selir-selirnya terdapat Maya Resmi. Selagi dia bimbang ragu, Maya Resmi sudah memeluknya dan dengan bisikan-bisikan mesra ia merayu dan mulai membujuk pemuda itu. Coba saja Andika ingat akan kedudukan ayahmu. Sudah betapa besar jasanya untuk Mataram, akan tetapi apa pangkatnya? Hanya demang.
Gurumu sendiri pun sejak mudanya telah berjuang untuk kepentingan Mataram, ikut pula membangun Mataram. Akan tetapi sekarang hanya menjadi pertapa miskin. Sekarang karena tenagamu masih diperlukan, Andika dijadikan senopati muda. Kalau Andika tidak tewas dalam pertempuran-pertempuran yang selalu dikobarkan Mataram, kelak pun Andika akan dicampakkan begitu saja, atau diberi kedudukan kecil sebagai lurah atau demang. Demikian antara lain Mayaresmi mengilik pemuda itu. Sebelum lewat malam, Nurseta yang sudah benar-benar jatuh menceritakan semua rahasianya. Bahwa dia jatuh cinta kepada Mawarsi, dan betapa kini dia melakukan tugas untuk menjadi pemimpin pasukan penyelidik, menggantikan Ki Sinduening yang menjadi tawanan di Ponorogo. Dengan cerdik Mayaresmi menjanjikan akan membantu pemuda itu asal Nurseta suka menerima usulnya tadi, yaitu membantu Ponorogo dalam perjuangannya melawan Mataram yang hendak menundukkannya. Andika dapat membuat laporan-laporan dari hasil penyelidikan itu, dan tentu saja dengan sepengetahuan Sang Adipati Ponorogo melalui aku sehingga kami dapat mengatur kekuatan berlawanan dengan isi laporanmu. Dengan adanya laporan itu, kami bahkan dapat menjebak dan menghancurkan setiap pasukan Mataram yang berani datang menyerbu. Dan nanti dapat diatur agar Andika yang membebaskan Ki Sinduening sehingga bukan saja Andika dianggap berjasa dan semakin dipercaya kerajaan Mataram, akan tetapi juga Andika akan membuat gadis putri Ki Sinduening itu berterima kasih. Aku akan membantu agar Mawarsi itu kelak menjadi istrimu, Raden. Mayaresmi adalah putri seorang warok yang bukan saja digdaya, akan tetapi juga mahir menggunakan ilmu hitam dan guna-guna, ilmu yang sudah pula dikuasainya. Maka, dalam bujuk rayunya ini, ia pun mengerahkan aji guna-guna itu sehingga Nurseta yang jauh kalah pengalamannya itu benar-benar bertekuk lutut malam itu. Apalagi ketika dia mendengar Mayaresmi bersenandung di dekat telinganya. Suara Mayaresmi amat merdunya dan memang wanita itu bekas ledek yang tentu saja mempunyai suara merdu, pandai menembang dan pandai pula menari. Ketika pada keesokan harinya Nurseta bersama 12 orang anak buahnya meninggalkan dusun itu untuk melanjutkan perjalanan dan melaksanakan tugasnya, telah terjadi perubahan besar di dalam hatinya yang tidak diketahui orang lain. Dia telah mengatur siasat itu dengan Mayaresmi yang kini sudah tahu akan rahasia tempat pertemuan para penyelidik Mataram itu, ialah di warung Parjio di Ponorogo. Dan Nurseta sudah tahu kemana dia akan dapat mengadakan pertemuan dengan Mayaresmi kalau dia berada di Ponorogo. Tidak ada godaan yang lebih kuat di antara segala godaan bagi hati seorang pria, daripada seorang wanita. Secara alami wanita memiliki daya tarik yang kuat sekali bagi pria dan sekali seorang pria sudah tertarik dan jatuh cinta, maka apapun akan dikorbankan demi wanita yang dicintanya itu. Betapa banyaknya bukti tercatat di dalam sejarah dari negara di bagian manapun di dunia ini, sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, betapa pria yang terkenal karena kejayaannya, kesaktiannya, kepandaiannya, pada suatu ketika bertekuk lutut tanpa syarat di depan kaki wanita yang dicintanya. Betapa kuatnya kerling mata yang jeli itu memikat hati pria, melebihi belenggu baja yang paling kuat, dan betapa manis memabokkan mulut yang mungil itu kalau tersenyum manja. Bibir merah muda mereka bagikan setangkai bunga mawar, memperlihatkan deretan gigi seperti mutiara, lidah yang segar kemerahan dan rongga mulut yang lebih merah lagi. Pria yang biasanya mampu melawan musuh yang kokoh kuat, tegar menghadapi serangan senjata pedang atau tombak, begitu berhadapan dengan kerling mata dan senyum mulut seorang wanita yang menarik hatinya, akan luluh dan lemas bagaikan tanah liat. Kenyataan ini sudah diketahui orang sejak ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, banyak sekali wanita yang cantik dan pandai dipergunakan oleh suatu golongan untuk meruntuhkan hati seorang tokoh yang berada di pihak lawan. Raja-raja besar berjatuhan, senopati-senopati yang gagah perkasa beruntuhan, bahkan pertapa-pertapa sakti dan saleh tergelincir oleh wanita. Tidaklah terlalu mengherankan kalau kini Raden Nurseta juga tergelincir. Apalagi dia hanya seorang pemuda yang memang mempunyai watak mata keranjang dan suka mengejar kesenangan dengan wanita cantik. Pria yang jauh lebih kuat batinnya dibanding Nurseta sekalipun akan mudah jatuh oleh bujuk rayu Mayaresmi. Sesungguhnya, kecantikan wanita, seperti kecantikan dan keharuman bunga, atau segala sesuatu yang nampak indah menyenangkan bagi kita, merupakan suatu anugerah dari Tuhan melalui panca indera kita.